Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, jadi bentuk-bentuk dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 4 bentuk karena dalam pertidaksamaan itu ada 4 tanda ya. Tanda besar atau lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi ini ada 4 secara umum bentuk dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, ini dasarnya adalah persamaan kuadrat. Nah, di mana bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di mana A, B, C ini semuanya adalah elemen bilangan real dan tambahannya adalah A tidak sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0 maka persamaan kuadrat ini akan hilang dan akan menjadi pertidaksamaan linier. Oke, langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih besar dari 0, di mana X adalah elemen bilangan real atau anggota bilangan real. Nah, di sini saya akan sajikan 2 teknik atau 2 cara ya. Nah, saya akan buat untuk cara 1. Nah, cara yang pertama, seperti biasa kita akan menganggap ini terlebih dahulu menjadi persamaan kuadrat. Nah, artinya persamaan ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, baik cara 1 ataupun cara 2 nanti untuk pemfaktoran ini tekniknya masih sama ya. Nah, ini kita faktorkan dulu. Nah, kita buat dulu sama dengan 0. Nah, atau langsung saja kita buat seperti ini juga tidak masalah. Kita faktorkan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, jadi bagi kalian yang lupa atau kurang paham cara memfaktorkan, nah itu bisa flashback kembali. Dulu waktu SMP atau MTS itu ada belajar persamaan kuadrat yang memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini saya akan bahas sekilas saja ataupun saya akan bahas tekniknya saja. Nah, jadi karena di sini X kuadrat, nah berarti biasanya kita buat X di sini. Nah, di mana memfaktorkan ini secara umum maksud dari pemfaktoran ini adalah kita ubah bentuk penjumlahan, bentuk pengurangan ini menjadi bentuk perkalian. Nah, jadi tekniknya adalah kita melihat nilai yang di ujung ini kan nilainya minus 5 ya. Jadi kita akan cari 2 bilangan, jika dia dikalikan dia hasilnya sama dengan minus 5 ya. Jadi anggaplah seperti ini, saya buat kotak. Nah, jika dikalikan dia sama dengan minus 5. Nah, jika kedua bilangan ini dijumlahkan akan hasilnya sama dengan positif 4 atau menghasilkan koefisien dari si X ya, positif 4. Nah, jadi pilihan kedua bilangan ini, nah ini yang menjadi teka-teki untuk kita. Nah, dikalikan minus 5 dijumlahkan positif 4. Nah, jadi kedua bilangan itu adalah, kedua bilangan ini tentunya adalah 5 dan negatif 1 ya. Nah, 5 dan negatif 1. Jadi 5 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 5. Kemudian 5 ditambah negatif 1 itu sama dengan positif 4. Nah, jadi kita tinggal isi. Nah, kita tinggal isi dengan angka yang kita peroleh. Nah, tadi angka yang kita peroleh adalah 5 atau positif 5 ya. Positif 5 dan negatif 1. Negatif 1. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian kita akan cari pembuat 0 masing-masing dari keduanya ya, dari X tambah 5 dan X tambah 1. Nah, ini
Berarti seperti ini. Kita buat X tambah 5 kita sama dengankan dengan 0, kita buat sama dengan 0. Berarti X sama dengan, nah jadi positif 5 ini kita pindahkan ke kanan, berarti jadi negatif 5. Nah, atau X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan, nah negatif 1 kita pindahkan ke kanan sama dengan positif 1. Nah, jadi ada dua nilai yang kita peroleh, negatif 5 dan X sama dengan 1. Nah, jadi ini akan kita buat ke garis bilangan. Ya, kita akan buat ke garis bilangan. Nah, ini saya akan buat seperti ini. Kenapa ada dua lingkaran yang saya buat? Karena ada dua nilai ya. Ada dua nilai X yaitu negatif 5 dan 1. Kemudian di garis bilangan ini saya akan susun letak antara negatif 5 dan 1. Nah, saya akan buat negatif 5 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Kenapa? Karena negatif 5 nilainya lebih kecil daripada 1. Jadi kita akan, cara menyusunnya adalah dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar ya. Jadi negatif 5 ini 1. Nah, kemudian ini tetap saya biarkan seperti ini, tidak saya isi begini ya. Nah, tidak saya isi tapi tetap saya biarkan kosong karena ini adalah interval terbuka, artinya tidak punya sama dengan. Ini tandanya lebih dari. Nah, hanya lebih dari saja tapi tidak ada sama dengan. Nah, tidak seperti ini ya. Nah, kalau ada sama dengan baru ini kita buat bulat penuh atau itu adalah interval tertutup. Nah, catatan jika tidak ada sama dengannya berarti dia intervalnya terbuka. Jika misalnya ada sama dengan berarti ini adalah interval tertutup ya. Jadi misal seperti ini, X lebih besar dari 5. Nah, berarti X besar daripada 5 berarti 5 ini tidak ikut. Nah, sementara jika X besar sama dengan 5, nah 5-nya ikut ke dalam nilai X. Nah, itu mengingatkan kembali ya. Nah, kemudian ini akan saya buat batas seperti ini sehingga ini menjadi 3 daerah. Nah, ada 3 daerah, yakni daerah yang pertama adalah daerah yang X lebih besar dari 1. Kemudian untuk ini X lebih kecil atau kurang dari negatif 5. Artinya daerah X lebih besar dari 1 ini adalah angka 1 ke arah kanan dia. Kemudian X kurang dari negatif 5 itu adalah daerah negatif 5 ini ke arah kirinya. Sementara di antara mereka itu disebut daerah min 5 kecil atau kurang dari X kurang dari 1. Artinya si X ini berada di antara negatif 5 dan 1. Nah, lalu bagaimana kita cara mengerjakannya? Nah, kita akan menggunakan uji titik ya. Uji titik. Nah, jadi seperti ini. Kita akan menguji daerah dengan mengambil satu titik. Ini ada 3 daerah ya. X besar 1, min 5, kecil X, kecil 1, X kecil min 5. Jadi untuk yang pertama itu adalah X besar 1. Nah, kita uji daerah dulu untuk X besar 1. Nah, coba kita akan mengambil nilai atau bilangan yang lebih besar dari 1. Atau kita akan ambil nilai X yang lebih besar dari 1. Ini sembarang, boleh bilangan berapa saja. Nah, tapi untuk ini saya akan ambil misal X sama dengan 2 ya. Nah, misal X sama dengan 2. Berarti kita akan coba masukkan ke atau kita substitusikan ke dalam persamaannya. Ini ya. Kita akan masukkan ke X tambah 5 kali X kurang 1. Nah, berarti kita masukkan X sama dengan 2. Nah, ini berarti 2 tambah 5 dikali 2 kurang 1. Nah, berarti sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, 7 ini bernilai positif ya. Nah, dengan kata lain, daerah ini, daerah yang kita uji di sini yang X besar 1 ini adalah bernilai positif semuanya. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, daerah yang min 5 kecil X kecil 1. Nah, untuk ini saya akan ambil nilai X yang berada di antara min 5 dan 1. Nah, saya akan ambil nilai yang paling gampang, yaitu 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke X tambah 5 ya, kali X kurang 1. Kita uji, kita masukkan 0 tambah 5 kali 0 kurang 1. Nah, berarti 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Nah, berarti ini nilainya minus ya. Berarti seluruh nilai ini nilai yang berada di antara min 5 dan 1 ini nanti hasilnya ya, bukan min 5 sampai 1-nya, tapi hasilnya setelah kita masukkan ke pertidaksamaan ini akan bernilai negatif. Nah, kemudian untuk X kurang dari negatif 5. Nah, untuk X kurang dari negatif 5, nah ini saya akan ambil X sama dengan negatif 6. Jadi jangan salah ambil titik, karena nanti bisa berbahaya, bisa salah ya. Nah, ini berarti X tambah 5 kali X kurang 1. Nah, kita masukkan lagi min 6 tambah 5 kali min 6 kurang 1. Berarti min 6 tambah 5 sama dengan min 1. Min 6 kurang 1 min 7. Berarti min 1 kali min 7 sama dengan 7. Nah, bernilai positif. Nah, jadi seluruh nilai yang berada di sini akan bernilai positif semuanya, berapapun nilai X yang kita ambil. Nah, jadi walaupun hanya satu nilai X yang kita ambil, tapi itu sudah mewakili untuk semua daerah di sini, apakah dia bernilai positif atau negatif. Nah, sekarang kemudian kita akan memilih himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Sebenarnya itu sudah ada terlihat di sini, hanya saja kita belum bisa menentukan tadi, yaitu antara X lebih kecil daripada minus 5 ini ya, atau apakah dia minus 5 kecil X kecil 1 atau X besar 1. Nah, jadi kita akan lihat di sini, kita pandang. Nah, kita lihat bahwa tandanya di sini itu adalah lebih besar dari 0. Nah, X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih besar dari 0. Nah, jika ini lebih besar dari 0, maka artinya adalah besar dari 0 itu berarti positif ya. Nah, besar dari 0 itu berarti positif. Nah, bayangkan saja bilangan-bilangan yang lebih besar dari 0 itu merupakan bilangan positif. Nah, sedangkan bilangan yang lebih kecil dari 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, seandainya nanti pertidaksamaannya di sini lebih kecil dari 0, berarti daerah yang akan kita cari adalah daerah yang negatif. Nah, kemudian setelah kita cek kembali ke atas, ternyata dia lebih besar dari 0. Berarti yang kita inginkan adalah daerah yang bernilai positif. Nah, kita lihat kembali tadi yang sudah kita cek. Di sini ada dua daerah yang bernilai positif, yaitu X besar 1 dan X lebih kecil dari min 5. Nah, oleh karena itu himpunan penyelesaian ataupun nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah ada dua ya. Berarti X lebih kecil dari min 5 atau satu lagi X lebih besar dari 1. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, oke. Inilah cara ataupun teknik pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Nah, kemudian saya akan menggunakan teknik ataupun cara kedua ya. Oke, maaf. Nah, kita pakai
cara kedua. Nah, cara kedua ini jauh lebih simpel dan jauh lebih singkat, tapi asalkan kalian bisa menghafal trik untuk menyelesaikannya. Nah, saya buat dulu. X kuadrat tambah 4x kurang 5 lebih dari 0. Nah, jadi di sini tetap kita faktorkan dulu. Ya. Ini tadi X tambah 5, X kurang 1 lebih dari 0. Nah, ini tadi nilai X-nya sama dengan minus 5. Ini nilai X-nya sama dengan 1. Jadi secara proses, nah sampai di sini dia masih sama. Nah, jadi proses yang berbeda adalah penentuan himpunan penyelesaiannya. Jadi, untuk cara 2 ini sebenarnya adalah kita perlu memastikan seperti ini. Kita pastikan bahwa koefisien X kuadrat di sini bernilai positif ya. Nah, jadi saya bisa bilang triknya adalah yang pertama, pastikan koefisien X kuadrat bernilai positif. Nah, jika belum, maka positifkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini sudah bernilai positif, sudah aman. Nah, sudah kita faktorkan. Nah, kemudian triknya adalah, nah, jika misalnya dia berbentuk seperti ini, lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah bisa langsung kita pastikan seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita buat garis bilangan seperti ini, minus 5, 1 ya, kita buat seperti ini. Nah, tanpa harus menguji, ini sudah bisa kita pastikan positif, kemudian negatif, dan ini positif. Nah, bagaimana? Karena tadi kita sudah memastikan bahwa koefisien X kuadratnya ini adalah positif. Nah, dimana di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, berarti sudah positif. Jadi yang pertama kali kita isi itu adalah sebelah kanan ya. Nah, ini yang pertama kali kita isi, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, jadi dia berulang dari positif, berubah menjadi negatif, berubah menjadi positif. Nah, jadi tanpa menguji, kita langsung bisa menentukan himpunan penyelesaian yang kita inginkan. Nah, berarti tinggal kita lihat saja seperti ini. Ini lebih dari 0, lebih besar dari 0 ya, berarti ini adalah daerah positif. Nah, berarti kita menginginkan daerah positif. Berarti daerah positif inilah yang kita arsir. Dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya adalah yang kita arsir ini, berarti X yang kurang dari negatif 5 atau X yang lebih besar dari 1. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung selesai. Nah, seandainya tandanya ini kita tukar ya. Misalnya X kuadrat tambah 4X kurang 5 itu lebih kecil dari 0. Nah, berarti penyelesaiannya itu adalah yang berada di tengah karena lebih kecil dari 0. Berarti lebih kecil dari 0 artinya adalah negatif. Berarti yang kita ambil adalah daerah negatif ya. Berarti daerah negatif berarti daerah yang berada di tengah-tengah atau di antara min 5 dan 1. Itu nanti HP-nya menjadi min 5 kecil X kecil 1. Nah, jadi tergantung kepada tanda. Jadi saya akan kasih trik lagi untuk menyelesaikan ini ya. Nah, jadi trik cepatnya itu adalah jika ada seperti ini ya, X kurang A, X kurang B lebih besar dari 0. Nah, berarti penyelesaiannya ini adalah sama dengan A, X sama dengan B. Nah, ini ya, karena sudah kita ambil tadi X kurang A sama dengan 0, ini juga X kurang B sama dengan 0. Nah, jika dia lebih dari 0 atau menggunakan tanda lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya adalah
X kurang dari A atau X besar dari B. Artinya seperti ini. Bilangan A itu pasti lebih kecil dari B. Jadi kita bisa pastikan bahwa si A itu lebih kecil dari B. Nah, maka yang kecil akan semakin kecil, yang besar akan semakin besar. Nah, kemudian jika seperti ini ya, X kurang A kali X kurang B, nah itu lebih kecil dari 0, maka ini akan menjadi, nah ini X sama dengan A, X sama dengan B juga ya. Nah, dimana jika A lebih kecil dari B, maka himpunan penyelesaian untuk tanda lebih kecil dari 0 itu adalah HP-nya berada di antara. Nah, siapa di antara A dan B? Si X itu berada di antara A dan B dengan menggunakan tanda kecil-kecil, bukan besar-besar atau kecil-besar ya. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaian untuk tanda yang lebih kecil. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk tanda yang lebih besar. Nah, ini saya berikan contoh. Misalkan seperti ini, ada sebuah pertidaksamaan kuadrat yang sudah terfaktorkan, misalnya seperti ini. X kurang 4 kali X tambah 3 lebih besar dari 0. Nah, atau saya buatlah lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ini X kurang 4 berarti sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa minus 3 itu lebih kecil daripada 4 ya. Minus 3 itu lebih kecil daripada 4. Nah, berarti tadi kita akan lihat ini tandanya lebih besar dari 0. Berarti lebih besar dari 0, berarti kita pakai trik cepat pertama. Trik cepat pertama berarti yang kecil semakin kecil ya. Yang kecil semakin kecil. Nah, berarti ini yang kecil ya. Yang kecil menggunakan tanda kecil lebih kecil minus 3. Nah, oleh karena tandanya pakai sama dengan, kita bubuhi sama dengan. Atau yang besar menggunakan tanda besar. Nah, paling besar tadi adalah 4 ya. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Nah, jangan lupa untuk membubuhi ini atau mengganti tanda sama dengan ini dengan tanda kecil besar. Nah, jadi ini bisa dengan mudah kita selesaikan. Nah, kemudian contohnya lagi seperti ini. 2X tambah 1 kali X kurang 7 misalkan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 1 ya, positif 1 pindah ke kanan. X sama dengan negatif 1/2. Nah, untuk ini X kurang 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Nah, bisa kita lihat bahwa minus 1/2 ini lebih kecil dari 7. Nah, berarti yang kita pakai itu adalah yang kecil memakai tanda kecil nih ya. Berarti ini. Nah, ini berarti yang paling kecil memakai tanda kecil. Kecil. Nah, karena tandanya pakai sama dengan di sini di soal, berarti kecil sama dengan min 1/2. Atau, nah, jadi untuk X yang sama dengan 7 karena dia lebih besar, maka X memakai tanda lebih besar. Nah, sama dengan karena soalnya pakai sama dengan ya, 7. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Nah, seandainya untuk yang lebih kecil nih, misalnya X tambah 5 kali X tambah 8 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti ini X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5, X tambah 8 sama dengan 0, X sama dengan negatif 8. Nah, sini kita bisa bandingkan bahwa negatif 8 lebih kecil dari negatif 5. Nah, oleh karena ia menggunakan tanda lebih kecil dari 0, berarti kita pakai trik yang ini. Trik yang kedua ya. Berarti si X-nya berada di antara si kecil dan si besar. Nah, si kecil di sini adalah negatif 8, si besar adalah negatif 5, dan si X berada di antara keduanya. Nah, berarti kita pakai tanda lebih kecil, lebih kecil. Nah, oleh karena soalnya ada tanda sama dengan, kita pakai lagi
sama dengan itu. Oke, satu lagi terakhir. Nah, misal X kurang 10, X kurang 12 lebih besar atau lebih kecil 0 ya. Nah, berarti X kurang 10 sama dengan 0, X sama dengan 10, X kurang 12 sama dengan 0, X sama dengan 12. Nah, kita lihat di sini bahwa 10 lebih kecil dari 12. Berarti karena dia lebih kecil dari 0, maka kita akan pakai atau kita gunakan aturan ini ya. Aturan si X berada di antara si kecil dan si besar. Nah, si kecil 10, si besar 12. Nah, kemudian si X berada di antara 10 dan 12. Kita gunakan tanda kurang dari. Nah, tidak pakai sama dengan karena soalnya juga tidak memakai sama dengan. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi pertidaksamaan ini. Semoga bermanfaat. Nah, nanti akan saya lanjutkan penjelasan-penjelasan berikutnya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.